Terus katanya si Mbak Ashanti, ini kali pertama Bapak Anang menginterogasi teman anaknya. Perhatiin gak pas lagi dia ngomong nunjuk tangannya seperti ini, namanya penegasan dari Bunda Ashanti bicara ya. Dia posisinya tuh agak deg-degan sebenarnya. Nah pada saat dia ngomong agak deg-degan, lihat dong ketawa semuanya ya. Ini lihat seperti ini ekspresi. Nah pada saat bicara mengenai hubungan tadi mereka ke arah yang lebih baik, perhatiin nih. Hubungan kalau tidak menjadi lebih baik berarti salah. Pada saat ngejelasin ini, kakinya Atta seperti ini, tangannya seperti itu, menggambarkan bahwa kondisinya stabil. Keburu ditanyain dong, Attanya tangannya megang telepon kayak begini gitu loh. Berarti di sini bundanya Atta sering nelfon ya, karena memang mereka terpisah dengan jarak sementara waktu ini. Ingin tahu lebih lanjut dan pengen tahu seperti apa pemikiran-pemikirannya, kita akan bahas. Namun sebelum membahas, saya tidak mau ngebahas kalau belum. Kamu apa? Pinter. Mana aku tunggu? Mana? Lakukan sekarang, mumpung gratis. Ayo. Aku udah menganalisa, maka kamu janjinya apa? Like, subscribe, and share. Bener kan? Terima kasih udah ngelakuinnya. Kita masuk ya pembahasan yang seru ini. Ekspresi pertama. Pada saat pertanyaan ini adalah ekspresi pada saat ada pertanyaan, kamu tuh bisnisnya apa sih, kerjanya apa sih, sebenarnya seperti apa. Nah, dia menjelaskan bahwa aku anak pertama cowok dari 10 adik. Nah, perhatiin wajahnya serius ya. Nah, seperti itu, dari 10 adik, penekanan. Bunda Ashanti juga mendengarkan dengan seksama, juga Pipi mendengarkan dengan seksama. Gerakan tubuhnya seperti itu. Terus dia ngomong, aku menyobain segala macam usaha. Posisi dari yang posisi bersandar seperti ini maju set. Ini menggambarkan kalau ada pergerakan bahwa dia berusaha banget untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan atau ya usaha apa aja yang dilakukan. Kemudian segala macam dan dia nyobain tuh benar-benar dipegang kursinya untuk menjelaskan bahwa dia benar-benar serius bekerja. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bunda adalah seberapa pentingnya orang tua. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Paling penting, karena dalam hidup aku yang utama adalah orang tua. Terus Mas Anang langsung ngomong, oke. Dia sambil ngomong gitu tangannya memberikan penekanan paling penting, karena dalam hidup aku adalah yang utama adalah orang tua. Jadi Atta ngomong kayak gitu, Mas Anang lihat ke atas dan ngangguk, oke. Berarti dia setuju kalau yang paling utama menurut Atta adalah orang tua dibanding apapun. Jadi sesukses-suksesnya dia tetap respect sama orang tuanya. Bahkan nih Pi, penghasilan aku sebagian untuk mereka karena mereka yang sudah melahirkan aku gitu Pi. Dia pas lagi ngomong kayak gitu tangannya seperti ini. Jadi dia benar-benar gini nih respon yang diberikan, kekuatan, kejujuran bahwa sebagian penghasilannya Atta itu diberikan kepada ayah dan ibunya gitu loh. Nah, Mas Anang senang dengarnya, langsung lihat ke atas dan gitu loh, jadi mengangguk-angguk juga setuju dengan respon ini. Nah, ini pada saat ngejelasin orang tua akan selalu ada di hati aku. Pada saat dia ngomong orang tua selalu ada di hati aku, dia menunjuk tangannya ke arah jantungnya. Jadi kalau orang ngomong honestly, dia akan memegang jantungnya. Nah, ini artinya benar kalau Atta tuh selalu respect, menghormati ibunya, menghormati ayahnya, dan selalu ada utama di jantungnya gitu loh. Nah, kemudian Mas Anang bertanya dengan gambaran ekspresi seperti ini, menganalisa ya tangannya seperti ini nih, mengenai goals ya, tujuan hidup gitu loh. Apa yang kamu punya hari ini? Kalau misalnya orang menjadi politik tuh biasanya yang paling tinggi adalah menjadi presiden. Nah, kalau kamu tuh apa? Dan kiat sukses kamu tuh apa sih sebenarnya kalau sampai kamu tuh berhasil? Nah, pada saat ditanyain, dianalisa asal menutup matanya dan menjawab. Lihat seperti itu ekspresinya. Kiat sukses aku tuh tutup mata, dia ngomong doa restu orang tua. Nah, perhatiin pas lagi ngomong doa restu orang tua. Dan Mas
Bunda dengerin dengan seksama, kemudian pipi ngelus-ngelus kepalanya. Ngelus-ngelus kepala udah ngerti kan? Sayang, kasih sayang. Berarti di sini pipi setuju kalau memang Atta itu berhasil karena kuatnya doa orang tua. Kuat banget doa orang tua, di mana Atta itu anak yang berbakti sama orang tua. Jadi dimanapun siapapun anak yang berbakti sama orang tuanya, didoain oleh orang tuanya, biasanya sukses. Itu kunci yang buat kalian semua yang ngedengerin ini. Jadi kalau kamu mau berusaha, minta doa sama orang tua, minta restu, makanya nggak boleh ada masalah sama orang tua gitu ya. Kita ngambil inspirasi dari kisah suksesnya Atta sampai berada di posisi ini luar biasa. Maka dari itu kata Atta, begitu aku deket sama seseorang, yang ingin aku tahu pertama kali adalah orang tuanya gitu loh. Itu alasannya kenapa Atta main ke rumahnya Aurel gitu loh. Pas lagi ngomong pipi tangannya berpegangan dan dia mulai paham, oh ngerti kenapa seperti itu ya. Jadi Atta juga ngejelasinnya dengan penekanan ekspresi wajah yang tegas seperti itu. Makanya kenapa dan hubungan dengan ibunya atau dengan orang tuanya begitu dekat. Jadi Atta selalu bertanya kepada orang tuanya. Tapi katanya Atta kalau usia di atas 20 tahun di keluarganya itu udah membebaskan. Artinya bukan bertanya lagi tapi meminta saran. Nah pada saat ngejelasin itu Atta juga ekspresinya terbuka, senyum ya, artinya dia ngejelasinnya dengan benar. Berarti hubungannya dengan orang tuanya ini baik ya. Kemudian Mas Anang lagi-lagi megang kepala dan mengelus lagi. Berarti ini statement Atta itu di ACC sama Mas Anang. Dia ngelihat ini, kesimpulannya bisa digambarkan ya, Atta anak baik. Masih bicara mengenai visi misi dan goalsnya ini, Atta kan subscribe kamu banyak, kamu ngetisnya dari nol. Nah kemudian sebenarnya kamu tuh seperti apa sih ke depannya gitu. Pada saat nanya nih Mas Anangnya, tangannya gigit. Ini gigit yang nanya kan Bunda ya. Masalah gigit ini ada kecemasan sih di situ atas pertanyaan ini, karena tadi orang yang udah populer, famous di Indonesia, uang yang udah banyak banget gitu kan. Sebenarnya apalagi yang mau dicari gitu, goalsnya apa sebenarnya, apa sih yang membuat dia sampai berada di posisi itu. Dan tadi kan orang udah kaya, udah punya segala macam, lupa nggak sama orang tua, lupa nggak sama keluarga, artinya Atta enggak. Jadi dia memenuhi kriteria itu dengan baik ya. Nah ini visi misi apa sih yang membuat Atta jadi hebat banget gitu kan. Jadi pertanyaannya apa sih yang motif apa sih membuat kamu bisa berada di posisi itu. Aku tuh dulu badannya paling pendek di kelas. Ya Atta cerita nih bagaimana perasaannya dia sampai dia bertekad ya 2 tahun ngutang sekolahnya. Artinya mungkin di sini pemahamannya belum bayar uang sekolah. Malunya tuh paling. Pada saat dia bicara perhatiin nggak ekspresinya. Serius, nggak pernah aku ngelihat Atta serius ini. Biasanya kalau ngomong kan bercanda-bercanda serius banget. Nutup mulut dan kesedihan yang diperlihatkan. Jadi memorinya dia masa kecilnya tuh benar-benar dari nol. Gitu loh. Udah nggak bayar, paling kecil, dikata-katain. Aku dibully, pas lagi ngomong dibully dia tersenyum, tapi senyumnya itu senyum yang sakit ya, gitu loh. Jadi dia dibully luar biasa. Terus nggak mampu. Pada saat nggak mampu, tangannya seperti ini, tangan yang kiri memberikan penekanan, Mas Anang menganalisa, melihat ke atas, menganalisa seperti ini. Bunda ngedengerin nunduk, ya mungkin terus sedih. Terus aku nggak mampu, aku harus keluar dari sekolah. Pas lagi ngomong keluar dari sekolah, naik nafas. Seperti ini ekspresinya tapi naik nafas. Pas lagi kalimat itu ya, aku harus keluar dari sekolah. Terus dia berdiri tegak badannya, pas lagi ngomong, bantu adik-adikku. Jadi dia harus berkorban untuk gak sekolah, ngebantu adik-adiknya yang 10 orang. Dan dia adalah anak pertama laki-laki yang harus mampu dan bisa. Dan dia bilang bantu orang tua karena adikku banyak. Jadi dalam diri aku tuh, aku harus menjadi yang terbaik. Pada saat yang ngomong tangannya begini. Jadi dalam diri aku tuh udah aku dihina, dibully, segala macam. Maka bangkit dirinya sambil ngeliat segala sesuatu.
aku bangkit dalam diriku, aku harus menjadi yang terbaik, harus menjadi yang terbaik, aku harus. Itu yang selalu di dalam kepalanya dia. Bukan sombong, kata Atta sambil tangannya seperti ini, aku bukan sombong. Pada saat bicara, I have to be the best. Dia harus, jadi ada dorongan dalam dirinya untuk membuktikan semua yang nyakitin dirinya, semuanya menghina dirinya untuk menjadi the best sesuai sama passionnya dia. Nah, Atta passionnya di YouTube, menjadi seorang YouTuber, maka dia menjadi yang terbaik. Kata dia, kalau memang saya politik nih, dia ngomong nih di sini sambil memberikan penekanan kepada tangannya seperti ini locking hand namanya. Kalau saya terjun politik seperti Pipi bilang, mungkin saya akan menjadi presiden karena saya akan menjadi number one dimanapun posisi saya. Dia harus menjadi. Dan ini muncul, inilah yang disebut dengan motif ya. Jadi kalau misalnya kalian nih mau berusaha, mau menjadi apapun, kalian harus menemukan motif dasar kuat kenapa perlu untuk mencapai di posisi itu. Apa alasan yang kuat gitu loh. Dan biasanya orang-orang yang pernah mengalami kepahitan untuk bangkit dan dia sanggup bangkit biasanya jadi yang terbaik karena dorongannya begitu kuat. Dibanding orang yang ya udah semuanya ada. Tapi kalau misalnya dorongannya dari zero to hero itu benar-benar bangkit karena motivasi itu dan dia akan ngelakuin apa aja. Tadi kalimat Atta ngomong apa? Saya ngelakuin apa aja, Pi. Saya jualan apa aja. Nah, pada saat yang ngomong gini, lihat ekspresinya, nutup mata ya. Aku mulai menjadi YouTuber, aku nggak pernah mikir kalau aku dibayar. Lihat tuh ekspresinya. Dia nutup mata untuk ngejelasin batin dan mengambil memori tersebut. Dia nggak pernah berpikir, dia hanya berpikir pada saat itu adalah membuat konten yang membuat orang lain seneng. Udah gitu doang, dia nggak mikir kalau dia dibayar. Pokoknya buat yang terbaik aja gitu loh. Aku bisa buat orang lain seneng, buat aku udah cukup. Nah pada saat dia ngomong, perhatiin wajahnya. Buat aku udah cukup, ini real. Inilah disebut dengan passion, you know. Jadi kalau misalnya kamu ngelakuin sebuah pekerjaan, tapi kamu gak mikir dibayarnya berapa, kamu melakukan dengan senang dan kamu memang bidangnya, kamu pasti juara. Uang kan menghampiri kamu. Kayak aku bikin konsep menjelaskan micro expression ini gitu loh. Ini memang passion aku, memang bidang aku, jelasin I don't care misalnya berapapun juga orang yang mau suka apa nggak suka gitu kan. Bahkan kadang-kadang aku membuat pembahasan mengenai micro expression, kadang-kadang aku ngebuat relaksasi. Tapi yang jelas yang buat pemikiran aku yang jelas adalah do something untuk masyarakat gitu loh. Kenapa? Karena keadaan Indonesia lagi kayak begini, keadaan dunia lagi begini. Masa kita harus menjelaskan hal-hal yang negatif gitu loh. Pokoknya memberikan vitamin B, ajar, ya nggak ibu-ibu? Iya nggak mak-mak? Pokoknya membuat Anda semua bahagia deh ya, ketimbang nonton-nonton yang enggak, ketimbang ketakutan, ketimbang macam-macam. Tapi jangan cuma bahasan ini doang, bahasan yang lain, yang edukasi yang aku udah ngasih, di-like-in juga dong. Jadi emosi. Jadi dia bicara bahwa ini nggak kepikiran sama sekali untuk uang, dia hanya melakukan yang terbaik. Ini yang saya maksud. Jadi kalau orang misalnya main musik atau misalnya dia nari, dia hanya do the best gitu loh. Walaupun penontonnya dikit, do the best. Kenapa? Nantinya dia akan dapetin rewardnya gitu loh. Jadi berikan yang terbaik. Nah terus di situ dia juga ngomong, saya tupi pada saat lihat orang, saya nggak punya apa-apa, saya semua nggak punya, dia bilang gitu kan. Nanti orang tuanya punya anak banyak, 11 anak, kemudian nggak punya apa-apa. Kita tuh suka ngelihat orang naik mobil tuh suka ngiri, maksudnya bukan ngiri ya, tuh seneng banget sih punya mobil kayak gitu. Akhirnya si Atta nulis. Dia bilangin, nah ini menarik ya, dia nulis di tangannya sampai seperti ini, saya nulis nih Pi, saya pengen punya Lamborghini, saya pengen punya mobil ini, nanti mobilnya saya mau beliin buat mama, saya mau beliin ini, dia tulisin. Dan kalau saya mengetahui teknik ini, nah saya psikolog dan motivator serta trainer, Atta pinter banget dia tahu teknik ini, menggunakan kekuatan pikiran, dan it's happen. Dia bisa beli mobil seperti yang dia impikan. Dia bisa pindah tinggal di Pondok Indah. Ya, artinya nggak selalu harus jadi YouTuber, tapi inilah mimpi gitu. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Jangan berpikir bahwa kamu harus terlahir dari orang mampu atau enggak. Tidak. Latar belakang kamu apapun, kamu bisa menjadi someone gitu loh. Bisa. Nah sekarang kamu maunya seperti apa? Ya aku pengen membahagiakan orang tuaku, orang terdekat aku, dan menyenangkan orang lain. Nah kalimat itu disampaikan dengan penekanan badannya maju. Jadi artinya keseriusan Atta pada saat Bunda Ashanti menanyakan. Jadi sekarang ini kamu mau ngapain? Saya mau membahagiakan orang tua,
orang yang tercinta, orang yang terdekat, dan membuat orang lain semuanya bahagia. Ata, kamu bakal menjadi imam yang baik buat Aurel, insya Allah. Titip Aurel ya, jaga baik-baik ya, karena dia anak baik ya. Mau jangan nyakitin dia aja deh, kita marahin kita kalau kamu nyakitin dia, jangan ya. Nah, dari ekspresi ini adalah pertanyaan dari Bunda Ashanti bertanya kepada Ata, konsep kamu terhadap keluarga kecil kamu terkelak seperti apa? Pada saat nanyain, perhatiin nggak? Bibirnya digigit, ini menandakan kecemasan, khawatir. Ini ketulusan loh, tulus banget. Bukan ibu kandung tapi tulus banget sama anaknya, gitu loh. Khawatir banget nanti kalau misalnya Aurel nggak bahagia, nggak sebahagia seperti mereka membahagiakan si Aurel itu, gitu loh. Tapi tadi udah mau wawancara, Bunda Santi ini tenang karena tahu bahwa Ata tuh tipe seperti apa. Si Ata dengan polos dia ngejawab, bukan jawab pertanyaan, malah jawab dengan kebingungan, sambil ngeliatin, menjadi membentuk keluarga yang menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Lihat dong ekspresinya, pipi, dia tutup muka dong, ketawa. Soalnya si Bunda nanya lagi, bukan untuk itu Ata, untuk ke dalam sendiri, kamu mau bangun keluarga seperti apa? Terus konsepnya apa Ata? Terus dia ngomong, ya sayang sama istri. Ata belum punya konsep, dia mau nikah mau seperti apa, dia cuma tahu menyayangi aja gitu konsepnya. Ya konsepnya adalah menyayangi. Maaf ya Pak, menyayangi istri, iya ngerti. Dan saya Bunda udah mulai gemes dong. Menyayangi istri, kan kamu imamnya, kamu pemimpin tak, kamu bingung. Terus katanya si Ata dengan kebingungannya dan bingung dan perhatiin dong ekspresinya Mas Anang ya, nutup mata dong, dia nutup mata ambil ketawa-ketawa, ambil geleng-geleng. Dia berpikir nih anak memang masih belum ada diskusi kali seperti apa, atau menginformasiin bagusnya begini nih sebagai leader gitu kan. Karena si Ata ngomongnya cuma sayang, terus bukannya urusannya itu adalah urusan istri ya, untuk masalah kemana itu konsepnya. Nggak bisa gitu itu konsep harus di-leading sama kamu. Kamu mencintai, menyayangi istri kamu adalah kamu menyayangi, mencintai istri kamu itu adalah hal yang utama, iya. Tapi kamu tetap harus punya konsepnya mau dibawa kemana. Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah misalnya, membangun keluarga yang demokratis, membangun keluarga yang terbuka gitu loh, maksudnya itu tuh konsep itu. Ata dengerin saya ya, nanti kamu pelajarin ini psikologis banget pertanyaan-pertanyaan mertua kamu, karena mereka orang pinter ya Tak ya, pahamin ini masalah psikologis banget. Walaupun bukan berarti kamu nggak pinter, kamu pinter tapi di bidang kamu, mungkin ini kamu belum punya pengalaman, maka nanya ya. Jadi nanya pertanyaan ini udah bisa jawab gitu loh. Terus pertanyaan lagi dong dari Bunda Asanti sambil ketawa, emang konsepnya juga harus punya anak 11? Si Ata ketawa, semua ketawa, pipi pun ketawa, hahaha, semua ketawa. Bunda ketawa tapi mikir, 11 anak gimana, anak mau melahirkan 11 anak tuh gimana kalau misalnya Aurel melahirkan 11 anak, karena Ata minta 11 anak gitu loh. Terus katanya pipi gini, nggak apa-apa Bu, banyak anak banyak rezeki. Si Bunda yang ngeliatin dengan perhatiin, dia luar biasa ya kan, melahirkan 11 loh, 11. Terus katanya si Ata ambil megangan kursi, ya nggak mesti 11 juga, nggak mesti 11 juga. Yang jelas aku pengen punya anak kembar. Nah oke lah Tak, mungkin punya anak kembar masih make sense Tak. Tapi Bunda agak yakin nih 11 gitu, nggak apa-apa juga sih. Aurel sih udah oke-oke aja kan, pembahasan yang lalu-lalu dia udah ngomong udah siap-siap aja. Ya, terus pertanyaan lagi adalah bagaimana kamu menghadapi netizen jahat? Aku sih nggak peduli sama orang yang jahat karena aku sibuk mengurusi orang yang menyayangiku. Cakep, jawabannya. Kamu baca di mana sih? Itu kan motivasinya aku, Cie. Atau ngomong kayak gitu sambil menunjukin ke arah tubuhnya. Itu menandakan ketulusannya bahwa dia sibuk mendanai, artinya dia sibuk untuk punya tim, punya karyawan, punya orang yang selalu berbagi dan lain-lain. Jadi dia nggak pernah memperhatikan orang-orang yang ngomongin dirinya karena dia bekerja keras gitu loh. Dan kata dirinya adalah dia mengatakan orang hebat, orang yang agak menghina orang lain. Tangannya perhatiin nggak seperti ini.
Orang hebat adalah orang yang nggak pernah menghina orang lain. Nah, itu adalah gambaran dari ekspresinya Atta yang luar biasa. Dapat gambaran bahwa kepribadian Atta adalah pekerja keras, penyayang, menghormati keluarga, dan deket ya secara spiritual. Nah, kemudian Aurel juga anak yang baik, keluarga yang utuh, walaupun berasal dari awalnya ada pernah sebuah peristiwa yang mungkin harus berpisah, tapi berhasil melewati dengan baik karena kekuatan keluarga tadi luar biasa. Jadi mereka berdua bertemu dengan latar belakang keluarga yang luar biasa, didikan yang luar biasa. Kita mendoakan selalu untuk yang positif ya, dan mengambil hal positif dari diskusi ini. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita semua dan memotivasi kita semua. Demikian pembahasan dari ekspresi wajah. Yang bisa kita ambil intisari dan hikmahnya adalah bagaimana seseorang dari zero to hero bisa sukses karena kekuatan doa dari orang tua dan dukungan dari keluarga. Dua keluarga yang bersatu semoga jadi lebih hebat dan bisa menginspirasi kita semua. Bagaimana bisa membentuk keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.